Mata dunia kini fokus pada drama pertarungan calon petahana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan pesaingnya, Joe Biden memperebutkan pucuk kekuasaan tertinggi di negeri Paman Sam. Ini bukan pesta demokrasi biasa. Karena Presiden Amerika Serikat terpilih pada November mendatang memiliki tugas sangat menantang, mengelola pemulihan ekonomi negara yang porak-poranda karena corona. Lihat saja, IMF memproyeksi ekonomi Amerika bisa ambles 8% tahun ini. Namun akan pulih cepat dengan pola V di tahun depan dengan syarat tidak ada gelombang kedua COVID-19. Sayangnya, dalam debat perdana yang berlangsung 29 September malam waktu setempat, lebih banyak adu kusir yang menekan ruang eksplorasi perbedaan visi dan misi keduanya. Misalnya saat membahas kebijakan layanan kesehatan. All he knows how to On do is Super Tuesday, you got very lucky. Here's the deal. I got very lucky. I'm going to get very lucky tonight as well. And tonight I'm going to make what? sure because With what? here's the deal. Here's the deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just agree- want to Wait, make wait, sure. Joe, you're the liar. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. I want to make Mr. sure. President, can you let him finish, sir? No, he- Absolutely Folks, agree do you to, have any and under that idea name, what it's this clown's socialized, doing? They call it Mr. medical- You Mr. have any President. do? socialized medicine. Mr. Well, I tell President, you what, he is not for any help for people needing health care. Because Bernie? because he in fact already has cost 10 million people their health care that they had from their employers because of his recession. Number one. Number two, yeah. there are 20 million people getting health care through Obamacare now that he wants to take it away. He won't ever look you in the eye and say that's what he wants to do. Take it away. No, I want to give them Number better three. health care at a much lower price But- because and by the way, Obamacare he doesn't is know no how. good. He doesn't know how I've to do already that. fixed it. He has never I've offered already a plan. fixed it to an extent. He has never Obamacare, done a as you single might thing. know, but probably don't. But, Obamacare gentlemen, you is realize no if you're good, both Joe. speaking at the It's no same good, time, and it's too expensive. let the President. Sebenarnya kedua kandidat ini memiliki sejumlah kebijakan berbeda, terutama pada regulasi perpajakan, energi, dan lingkungan hingga politik luar negeri. Di mana Trump masih mengusung American First, sementara Biden siap terbuka pada multilateralisme. Namun dipastikan keduanya masih akan keras terhadap China dan siap menjalankan defisit anggaran besar untuk mendongkrak perekonomian. Penantian dunia sebenarnya bukan hanya pada wajah presiden ke depannya, namun bagaimana komposisi dukungan Kongres yang berada di belakangnya. JP Morgan pernah merilis hasil survei tentang ini. Kepemimpinan mantan wakil presiden era Barack Obama, Biden masih lebih disukai pasar, meskipun dengan dukungan Kongres terbelah dibandingkan kemenangan Trump. Sosok nahkoda Negeri Paman Sam berikutnya diyakini akan mempengaruhi Indonesia khususnya dari segi kebijakan perdagangan. Selama ini Indonesia mengalami neraca dagang surplus terhadap Amerika, salah satunya didukung oleh Fasilitas Generalized System of Preference (GSP) atau fasilitas pembebasan tarif bea masuk ke pasar mereka yang diberikan Amerika ke Indonesia. Namun kebijakan ini sedang ditinjau untuk dicabut. Presiden Amerika berikutnya bisa menentukan babak baru hubungan dagang antara Jakarta dan Washington. Presiden Donald Trump ini dia lebih menekankan policy kebijakan perdagangan internasionalnya dengan trade war, dengan policy-policy yang kontroversial, dan dia menerapkan tarif terhadap negara-negara yang memberikan defisit terhadap neraca perdagangan Amerika Serikat. Nah, jika Trump itu menang, Presiden Trump menang, dia pasti akan melanjutkan kebijakan polisinya itu, dan pasti akan ada dampaknya ke ekspor Indonesia, ekspor impor Indonesia, juga ke tatanan global perekonomian global nantinya gitu. Sedangkan untuk Biden, di satu sisi Biden akan merileks perdagangan dunia yang dewasa ini agak sedikit sulit karena keputusan-keputusan multilateral berkurang, yaitu dengan cara memulai pembicaraan yang disebut dengan limited trade agreement atau limited trade deal, di mana barang-barang yang sebenarnya sudah 5% bisa menjadi 0% tanpa persetujuan Kongres, atau barang-barang yang di atas 5% bisa berkurang menjadi 50% tarif bea masuknya ke Amerika Serikat. Dan ini adalah target utama kami dalam jangka pendek 1-2 tahun ke depan.
Situasi politik hangat negara adidaya Amerika Serikat kala pandemi ini ternyata juga berimbas ke bursa saham, di mana pasar cenderung mengambil sikap wait and see untuk sementara waktu. Perilaku ini sedikit banyak juga terlihat pada bursa di Indonesia. Jadi makanya kebanyakan orang-orang itu lebih defensif atau ya udah kita simpen cash aja. Kita wait and see, tunggu di sideline sampai ada hasil yang lebih certain. Ketika pemilunya sudah selesai, mereka baru bisa positioning. Ketika si kandidat A menang, itu sektor apa kira-kira yang akan lebih benefit? Kandidat B yang menang, kira-kira sektor apa yang lebih benefit? Lalu siapakah yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat? Negara yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dan geopolitik dunia untuk 4 tahun ke depan? Presiden ini bak dirijen yang akan mengatur harmonisasi paduan kebijakan di negaranya yang bersuara keras hingga ke negara lainnya di dunia. Kita nantikan hasilnya 3 November mendatang.